MSI PO Ketua 2. Jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan yang sah mengenai diri dan pengajaran saudara Deki Wantania STH, maka di tengah jemaat pada saat ini akan diurapi dalam jabatan pendeta. Atas ketentuan maka pengurapan akan dilaksanakan pada jam ini. Adapun dasar akitabiah jabatan pendeta, bahwa sesungguhnya gereja adalah persekutuan yang diperintah oleh kuasa Allah oleh Yesus Kristus dalam Matius 8. Karena itu gereja tunduk dan taat pada Kristus yang adalah kepala, Efesus pasal 1, Kolose pasal 1. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik memberitakan tentang Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4. Oleh karena itu, dalam jabatan gerejawi yang dipendeta pendeta sama adalah pemberian Kristus bagi jemaat agar tuntunan penyertaan dan pemberian Kristus dapat dialami secara nyata. Yang olehnya jemaat diperlengkapi sehingga mampu melaksanakan pelayanan. Berdasarkan pemahaman demikian maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkenan memilih, memanggil, dan menetapkan hambanya yang hari ini akan diurapi dalam jabatan pendeta. Adapun tugas-tugas pendeta, 1. Menyatakan jaminan damai sejahtera dan berkat Allah atas jemaat melalui penumpangan tangan dalam setiap akta salam dan berkat. 2. Melayani sakramen. 3. Melakukan pengurapan, pemberkatan dan penyembuhan. 4. Melaksanakan pelayanan sebagai rohaniawan pada pelantikan jabatan perintah atau lembaga lain yang menentukan. 5. Mengawasi kemudian ajaran dalam gereja. 6. Melayani kebaktian jemaat. 7. Melaksanakan penggembalaan. 8. Menyelenggarakan pembinaan warga gereja. 9. Memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga gereja untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Dengan demikian, nyatalah betapa mulia jabatan pendeta itu karena ia melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Baginya dan bagi dia selalu terdengar suara Kristus dan kita mulia, aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28. Sekarang saya mengundang saudara Deki Wantania STH berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya lalu mendengar serta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan berdiri. Ada 3 pertanyaan. Pertama, yakinkah saudara dengan sungguh bahwa panggilan yang jatuh atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Kedua, percaya saudara bahwa firman Allah yang disaksikan dalam Alkitab adalah satu-satunya dasar kebenaran yang menuntun pada keselamatan sehingga engkau harus berpegang teguh kepadanya dalam hidup dan pelayananmu? Ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan mengemban fungsi jabatan ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang dari kebenaran Alkitab? Apakah jawab saudara Deki Wantania STH? Apakah yakin, percaya dan berjanji? Ya, saya yakin, percaya dan berjanji. Jagalah diri dan jagalah seluruh umat karena saudaralah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi gembala jemaat Allah yang telah diperoleh
memulainya dengan darah anaknya sendiri. Selanjutnya saya silakan rekan-rekan pendeta untuk mengambil tempat dan yang akan diurapi silakan berterus. Allah Tritunggal yang memanggil saudara, kiranya menyertai saudara dalam pelayanan ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Amin. Saudaraku, Bapak Deki Buantania, bahwa saudara telah dipanggil untuk menjadi gembala di tengah-tengah gereja Raja Memasak. Nah, karena itu dengarkanlah firman Tuhan yang saya bacakan dalam pertama Petrus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, yang berbunyi, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Rekan sekerjaku Deki Buantania, dengarlah firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Amin. Saudara kekasih Deki Buantania, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menguatkan saudara dalam tugas tanggung jawab pelayanan ke depan. Yang saya terjemahkan dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Saudaraku, Deki Buantania, renungkan dan lakukanlah firman Tuhan ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman dan siap sedialah ketika ada kesempatan yang baik ataupun ketika tidak ada kesempatan yang baik.
tegurlah, ingatkanlah, dan nasihatilah orang dengan kesabaran yang tak habis-habisnya dan dengan pengajaran. Amin. Deki Wardania, dengarkanlah dan renungkanlah firman Tuhan ini dalam perjalanan pelayanan kita yang saya akan baca dalam Yeremia pasal 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi, yang sekedar di hadapan Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita melakukan Mazmur 134 pada ayatnya yang ketiga, kiranya halik semesta. Yang adalah pakaian pelayanan saya kenakan untuk memulai rencana. Jemaat, silakan tempat. Saudara Pendeta Deki Wantania yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kahilah Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah contoh dan teladan bagi semua orang dalam perbuatan dan perkataan. Bertekunlah dalam doa dan pembacaan Alkitab, dan jangan mengabaikan karunia yang telah diberikan kepadamu. Dengan demikian,
Mereka akan mendengar saudara akan terpelihara, dan apabila Gembala Agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Silakan pendeta menghadap ke warga jemaat. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sambutlah hamba Tuhan ini dengan sukacita, dan terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu melalui pelayanannya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 17. Jika saudara percaya akan Kristus karena perkataannya, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumahmu. Kristus akan mewariskan kepada saudara hidup yang kekal. Matius 10 ayat 40 dan 41. Silakan kembali menghadap ke depan. Silakan. Jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan bersama memuji Tuhan, nyanyian rohani 147 sampai ada kesempatan menyatakan syukur atas pelayanan ini. Thank
Kita berdoa syukur. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, yang berkenan memilih dan mengutus Pendeta Deki Wantania, yang dalam ibadah ini telah menerima urapan menjadi pendeta Gereja Trimasa di Klasis Salmukanan di Jemaat Immanuel Buagi. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Tetapkanlah kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya untuk dapat melakukannya dan dapat mengemban tugas tanggung jawab panggilannya di tengah-tengah jemaat ini. Berkati rekan-rekan sekerja mereka, sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai kawan sekerja di dalam Tuhan. Beri berkat kepada ibu, istri, anak-anak, supaya keluarganya dapat mendukung hamba-Mu dalam pekerjaannya. Biarlah kehadiran hamba-Mu di sini menjadi berkat bagi jemaat-Mu, sebab Tuhan terus-menerus memperlengkapi hamba-Mu, memakainya sebagai alat dalam pekerjaan tangan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala apa yang kami boleh wujudkan dalam persekutuan ibadah ini, juga rasa suka cita jemaat-Mu, selesainya pembangunan pastori. Ini adalah bagian dari rangkaian syukur dan sukacita kami hari ini, dan kiranya semua ini benar-benar menjadi syukur dan sukacita yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga, jemaat, apa-apa dalam menyatakan syukurnya untuk pelayanan ini, kiranya ini dapat dilakukan hamba untuk pekerjaan Tuhan, dan kiranya hidup kami akan selalu gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selanjutnya pembacaan surat keputusan, lalu dilanjutkan pembacaan dan penandatanganan berita acara pengurapan. Ada dua surat keputusan. Pertama, surat keputusan pemanggilan atau dengan kata pendeta Badan Pertigaan Majelis Gereja Trimasa atas nama Gereja Trimasa menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama memanggil dan mengangkat saudara Deki Wantania SPH menjadi pendeta Gereja Trimasa. Kedua, pemanggilan dan pengangkatan dilakukan melalui pengurapan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Januari 2012 dalam kebaktian di Jemaat Immanuel Buagi. Ketiga, yang bersangkutan diberi hak atas jaminan hidupnya sesuai kadar gaji dan kepakaran yang berlaku di Gereja Trimasa. Keempat, surat keputusan ini diberikan kepada pendeta yang bersangkutan untuk digunakan sebagai kebutuhan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbarui sebagaimana mestinya. Ditetapkan di masa pertanggal 8 Januari 2012, Badan Pertigaan Majelis Gereja Trimasa, Pendeta Hengki Gunawan Ketua Umum, Pendeta Yusuf Arta Sekretaris Umum, ditandatangani dan disedarkan. Yang berikut surat keputusan penempatan pendeta pelayan jemaat tahun 2015. Badan Pertigaan Majelis Gereja Trimasa menimbang bahwa dalam rangka mencabut tugas pelayanan Gereja Trimasa secara efektif dan efisien, maka mutlak diperlukan pendeta yang melayani jemaat atau klasis pada lingkup Gereja Trimasa. Dua, bahwa bertumbuh dengan hal di atas maka dipandang perlu menetapkan penempatan seorang pendeta Gereja Trimasa. Mengingat keputusan Sidang Pemilihan 18 Gereja Trimasa, tata dasar tata Gereja Trimasa, tata laksana kependetaan Gereja Trimasa, memperhatikan surat Badan Pertigaan Majelis Jemaat Immanuel Buagi perihal pemanggilan pendeta, surat pendetaan pendeta Deki Wantania SPH, keputusan rapat Badan Pertigaan Majelis Gereja Trimasa memutuskan menetapkan pertama menempatkan saudara pendeta Deki Wantania SPH untuk melayani jemaat Immanuel Buagi masa pelayanan mulai 10 Januari 2015 sampai 31 Juli 2021. Jadi karena kita ini ada penyesuaian, maka periodenya berakhir nanti 2021. Kedua, dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai pendeta, secara kelembagaan akan bertanggung jawab
kepada BPMS GTM melalui koordinasi BPMJ dan BPMK setempat. Ketiga, jaminan hidup pendeta, gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan lainnya akan dibayar oleh jemaat Immanuel Buangi berdasarkan ketentuan penggajian pendeta yang berlaku di gereja semasa. Keempat, keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan BPMS GTM, pendeta Deki Wantania, BPMJ Immanuel, yang berlaku sejak ditetapkan, dan bila mana dari kemudian hari terdapat kekeliruan dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 8 Januari 2015, Badan Pemilihan Semester Semasa, pendeta Hari Gunawan Ketua Umum, pendeta Ismarta Sekretaris Umum, ditandatangani dan didaftar. Surat keputusan ini disampaikan kepada pendeta Deki Wantania, Ketua BPMJ Immanuel, lalu BPMK Kanan dan Arsip. Saya kira lampiran SK ini sudah ditetapkan untuk dipelajari dan dipedomani. Lalu berita acara pengurapan Deki Wantania SDH. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kepala Gereja Kepala Agung, maka pada hari ini Sabtu 10 Januari 2015 saya selaku Badan Pemijam Majelis Gereja Semasa atas nama Gereja Semasa telah melaksanakan pengurapan saudara Deki Wantania SDH menjadi pendeta Gereja Semasa yang ditempatkan untuk melayani jemaat Immanuel Buangi. Semoga anugerah Tuhan Yesus Kepala Gereja tercurah guna pelayanan saudara. Buangi 10 Januari 2012 atas nama Badan Pemijam Majelis Gereja Semasa, Pendeta Ahmad Hasan, Ketua 2. Lalu menyetujui pendeta yang bersangkutan, pendeta Deki Wantania SDH, Ketua BPMJ Immanuel Buangi, Ketua Yusak, Badan Pemijam Majelis Sultanan, Ketua Yosias. Kepada hamba Tuhan dipersilakan ke depan untuk kita menandatangani bersama berita acara tersebut. Selanjutnya, ibadat akan dilanjutkan oleh pendeta Deki Wantania, sementara hamba Tuhan bersiap dipersilakan paduan suara PPR GTM Jemaat Immanuel Buangi.
Terima kasih atas puji-pujiannya yang turut menguatkan saya dalam pelayanan saya ke depan. Marilah kita membaca Alkitab di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Dengan perikop kewaspadaan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kami kaya Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak akan datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan pada saat ini, saya akan berikan tema khotbah pertama saya, yaitu menjadi hamba yang baik. Menjadi hamba yang baik. Kalau kita mendengar hamba, kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita itu secara negatif. Karena hamba seringkali harus disuruh-suruh, tidak punya inisiatif sendiri, dan tidak punya rasa tanggung jawab. Tetapi hamba yang dimaksud bukan hamba dalam pengertian itu. Akan tetapi dalam pengertian secara positif, seorang yang bermental hamba ialah seorang yang setia, yang dapat diandalkan,
dan yang selalu mau menyenangkan majikannya. Mental hamba seperti inilah yang Yesus inginkan ada pada para murid-muridnya atau pada para pengikutnya. Hamba yang baik pertama adalah hamba yang selalu siap sedia melayani tuannya. Ayat yang ke-35. Kesiapan itu ditunjukkan dengan berjaga-jaga, bahkan pada waktu yang tidak mudah. Ayat yang ke-38 mengesankan bahwa itu tengah malam yang dimaksud adalah jam 00 malam sampai jam 2 pagi. Hamba seperti itu pasti disayangi oleh tuannya. Ayat 37. Yang kedua, hamba yang baik adalah hamba yang dapat diandalkan. Bukan sekedar dapat disuruh-suruh, tetapi siap mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Maka tuan rumah berani mempercayakan rumah dan hartanya di bawah pengawasan sang hamba. Ayat yang ke-38. Ilustrasi ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berbicara mengenai kedatangannya kelak di akhir zaman. Kemudian hamba yang baik, yang ketiga, bagaimana membedakan hamba yang baik dan hamba yang jahat? Ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46. Hamba yang baik bukan hanya saat dilihat tuannya ia berperilaku baik. Kadang-kadang kalau seorang hamba ingin dilihat, oh, pembantu ini ternyata rajin. Padahal ternyata hanya ketika dilihat tuannya. Tetapi hamba yang baik sesungguhnya adalah hamba yang melakukan, berperilaku bukan hanya baik di depan tuannya ketika dilihat tuannya, tetapi ketika juga tidak dilihat oleh tuannya. Kebaikan atau kejahatan si hamba dikaitkan dengan sikapnya terhadap sesama hamba. Kebaikan seorang hamba dinilai bukan semata terhadap aktivitas pekerjaan, tetapi juga relasi atau hubungan dengan sesama. Kita belajar bahwa seorang murid Tuhan yang menyadari bahwa sumber dan pemilik hidupnya adalah Tuhan pasti mengembangkan mental hamba yang positif. Dia meyakini bahwa sang majikan Tuhan sendiri memiliki hak penuh atas hidupnya. Dia juga meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Maka dengan keyakinan Tuhan itu baik dan Tuhan itu memelihara hidupnya, seorang hamba akan sepenuh hati dan tenaga memberikan pelayanan yang terbaik. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya mulai detik ini dengan bantuan dan dukungan daripada hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, para penatua dan syamar, atau dukungan kita semua sebagai warga jemaat, saya dimampukan oleh Tuhan untuk melayani jemaat yang telah dipercayakan kepada saya oleh Tuhan untuk menjadi hamba yang baik. Hamba yang mengerjakan bukan di depan kelihatan baik, tetapi juga di belakang. Ketika tidak dilihat, ketika tidak diamat-amati oleh
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan saya juga mohon dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan agar saya dimampukan untuk mengemban tugas dan pelayanan saya ini. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan tadi malam, bahwa tugas pelayanan ini adalah tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan ini adalah tugas yang sangat berat. Menggembalakan umat Tuhan, menggembalakan jemaat Tuhan adalah tugas yang sangat berat. Tetapi kalau kita percaya bahwa tugas yang berat itu juga adalah tugas yang sangat mulia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat angka 10 sebagai angka yang genap sempurna. Saya pertama kali pada waktu di CD tahun 95. Saya juga di CD pada tanggal 10, tapi tanggal 10 April tahun 1995. Dan kemudian angka 10 pada waktu saya masuk sekolah teologi. Khotbah pertama yang dilakukan ketika kami dibekali orientasi itu juga terdapat dalam Roma 10 pada ayatnya yang ke-15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika saya lulus sekolah teologi, firman Tuhan yang sama dibawakan oleh hamba Tuhan. Roma 10 pada ayatnya yang ke-15. Saya percaya ini bukanlah suatu angka kebetulan. 10, dan 10. Bagi saya angka ini adalah angka kegenapan. Sehingga saya dipakai oleh Tuhan, dan pada saat ini boleh terwujud dalam bentuk pengurapan saya. Kiranya saya diberikan kekuatan kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi hamba yang baik dalam melayani umatnya di jemaat ini. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan mengaku pengakuan iman kita kepada Tuhan. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Dalam pengakuan iman ini kita menyanyi nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Segala
Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan curahkan bagi kita. Kita menyanyi nyanyian Rohani 109 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. masuk dalam doa syafaat yang dirangkaikan dengan doa syukur, ada solo dari keluarga Desa Lugari. Dipersilakan.
keterlibatan semua pihak dalam proses terselenggaranya proses pengurapan pada hari ini, dari baik jemaat, panitia, BPMS, BPMJ dan BPMK, para hamba Tuhan, pendeta-pendeta dan juga penatua dan jemaat, kemudian dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak keluarga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu Engkau telah nyatakan kepada kami semua. Engkau nyatakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kepada diri hamba-Mu secara pribadi bersama dengan keluarga. Kami yakin dan percaya ini bukan karena kekuatan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami memiliki kekuatan ya Tuhan. Namun semuanya itu boleh terjadi atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan kepada diri hamba secara pribadi. Tuhan telah memanggil, memperlengkapi, serta pada saat ini telah Engkau urapi sendiri ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu. Kiranya pengurapan atas diri hamba-Mu ini, hamba-Mu sungguh-sungguh pegang, hamba-Mu sungguh-sungguh setia di dalamnya ya Tuhan, supaya tugas dan tanggung jawab yang sedang menanti boleh hamba-Mu tunaikan. Ajarkanlah, berikanlah kekuatan, hikmat daripada Tuhan sendiri, sehingga ketika berbagai kelemahan datang menghampiri hamba-Mu, hamba-Mu diingatkan, hamba-Mu diajarkan, dituntun oleh Roh Kudus sebagaimana firman Tuhan, sehingga tidak berbelok ke jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuntunlah, bimbinglah hamba-Mu ya Tuhan, bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak hamba-Mu Tuhan. Tolonglah kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi jemaat di sini Tuhan. Dan ajarkanlah kepada hamba-Mu dapat bekerja sama, baik dengan BPMJ, BPMK, maupun pengurus-pengurus kategorial dan juga pada seluruh jemaat, sehingga tubuh Kristus di tempat ini dapat dibangun, bertumbuh, berakar dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami adalah umat-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa terlepas daripada Tuhan. Oleh sebab itu peliharalah kami Tuhan, melalui hamba-Mu secara pribadi bersama dengan hamba-hamba-Mu yang lain, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam terselenggaranya acara pengurapan ini Tuhan, kami tahu ada berbagai orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena kami menyadari bahwa kami juga membutuhkan orang lain di dalam keberhasilan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika jemaat telah mempersiapkan, mendoakan begitu lama akan acara pada hari ini Tuhan. Berkati mereka dengan segala pekerjaan mereka, baik sebagai petani, sebagai pegawai negeri, sebagai pedagang, atau apapun yang menjadi profesi pekerjaan mereka. Tuhan melawat mereka di tengah-tengah kesibukan dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Oleh karena berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada mereka, sehingga pengurapan pada hari ini boleh terjadi. Begitu juga ada keterlibatan panitia di dalamnya ya Tuhan. Mereka telah berjerih lelah untuk mengatur jalannya
pengurapan itu. Berkati mereka ya Tuhan. Hamba secara pribadi tidak dapat membalasnya, melainkan Tuhan sendiri yang akan membalas sesuai dengan jerih lelah mereka. Kami juga berdoa, mengucap syukur atas keterlibatan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Klasis, dan juga Badan Pekerja Majelis Sinode. Semua hamba-hamba-Mu ini telah berjerih lelah untuk semuanya ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu adalah juga merupakan tugas dan panggilan bagi mereka di dalam melayani Engkau, agar kami semua dituntun, dibimbing, diarahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang Tuhan pakai pada hari ini juga. Biarlah memperkuat, mendukung hamba. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing, bersama dengan keluarga, anak dan istrinya, supaya di jemaat yang di mana mereka ditempatkan, juga mereka tetap melayani dengan penuh kekuatan, dengan penuh anugerah yang berasal daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan juga pemerintah yang telah terlibat di dalam proses ini Tuhan. Juga aparat keamanan apabila ada, yang turut juga berjaga-jaga bagi kami semua. Kami mengucap syukur atas keterlibatan mereka dalam proses pada hari ini Tuhan. Berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, agar mereka boleh menjadi pemerintah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menghadirkan juga shalom Allah di tengah-tengah masyarakat dan bagi kami semua sebagai umat Tuhan. Mengucap syukur juga untuk keluarga yang sudah datang dari berbagai tempat, dari Salukari, dari Mambi, dari Minanga, ataupun keluarga yang ada di tempat ini, keluarga dari Karakean dan sebagainya. Mereka juga datang sebagai dukungan kepada hamba secara pribadi maupun keluarga. Kami yakin dan percaya mereka telah berolah datang ke tempat ini. Itu semua oleh karena mereka mendukung kami, terutama hamba dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk tugas ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan dimanapun mereka berada. Mengucap syukur untuk persembahan sebagai bentuk bahwa kami percaya kepada Tuhan, bahwa kami diberkati oleh Tuhan berupa berkat, berupa makanan atau minuman dan sebagainya Tuhan. Kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami merasakan sukacita yang besar, bahwa berkat yang ada pada kami juga asalnya daripada Tuhan. Kami semua juga yang terlibat hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa itu sebagai bentuk pelayanan kami juga kepada Tuhan. Keluarga kami yang berasal dari Manado juga ya Tuhan, ada kekasih kami yang juga datang dari tempat yang jauh. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah bentuk juga dukungan kepada hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab untuk membantu Kristus di tempat ini. Orang tua hamba yang ada di jauh di sana yang juga dalam keadaan sakit-sakitan ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan melawat mereka di sana meskipun mereka tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Namun iman dan pengharapan mereka akan beserta dengan kami di tempat ini, akan beserta dengan kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan seluruh doa kami ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Tuhan akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktu Tuhan sendiri. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang bersurga, dikuduskan nama dan nama dalam nama berikanlah kami pada hari ini makan kami dan ampunilah kami bersalah seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat.
Kita akan mengakhiri ibadat kita. Saya cukup sidang jemaat masih berdiri. Kita menaikkan pujian nyanyian rohani 18, anugerah Tuhan kami. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai sidang jemaat mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan nyanyian rohani 85 ayat 1 dari Tuhan bimbing aku dan terima selanjutnya.